Jadi justru sekarang nomor 2 yang meninggal dunia setelah Sumatera Utara ya. Ini korban jiwanya ada 90. Jumlah korban jiwa imbas banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera Barat terus mengalami peningkatan hingga Sabtu 29 November pukul 17 waktu Indonesia Barat. Total korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor ini kini tercatat 90 orang dengan 85 warga masih hilang dan 10 lainnya mengalami luka-luka. Penambahan korban terbaru berasal dari Kabupaten Agam yang melaporkan tambahan warga meninggal dunia pada hari ini. Kondisi di sejumlah wilayah Sumbar mulai berangsur pulih seiring cerahnya cuaca sejak pagi hingga sore hari. Dari 16 kabupaten dan kota yang terdampak, kini tersisa 6 wilayah yang masih membutuhkan penanganan intensif. Cuaca yang sempat membaik membuat akses beberapa daerah mulai kembali terbuka setelah sebelumnya tertutup akibat banjir dan longsor. Rincian korban menunjukkan Kabupaten Agam menjadi daerah dengan jumlah korban tertinggi, yakni 74 orang meninggal dunia, 78 dilaporkan masih hilang. Di wilayah Pasaman Barat mencatat 1 korban meninggal dunia, 6 lainnya hilang dan 1 orang luka-luka. Kota Padang Panjang melaporkan 7 warga meninggal dunia disertai 3 orang yang terluka. Sementara itu, Kota Padang, Solok, dan Tanah Datar juga mencatat korban jiwa, meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan wilayah lain. Meski demikian, data ini masih bersifat sementara lantaran adanya update terbaru korban jiwa dari sejumlah wilayah. Kemudian kami masuk ke Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat, Bapak Ibu sekalian, per sore ini dari yang kemarin 9, yang kemarin ada 23, bukan, dari 16 kabupaten kota yang terdampak, sekarang tinggal 6 kabupaten kota yang situasinya masih perlu penanganan. Sementara yang lainnya sudah cenderung pulih, ya, cenderung pulih. Ini dikarenakan memang satu hari ini Padang, Sumatera Barat itu cerah. Kalau kemarin pagi sampai siang sekitar jam 11 itu masih ada hujan di beberapa titik. Nah, sekarang ya yang masih penanganan itu ada 6 kabupaten kota. Yang pertama Agam. Agam ini belakangan ya, karena baru bisa tembus, kemudian Basarnas melakukan pencarian pertolongan, baru diketahui bahwa di Agam ini juga banyak korban jiwa maupun yang masih hilang. Jadi Agam ya, kemudian Padang Pariaman ya, yang kedua, yang ketiga adalah Solok, yang keempat adalah Kota Padang, yang kelima adalah Tanah Datar, dan keenam adalah Padang Panjang. Itu yang masih memerlukan intervensi dari pemerintah pusat dan Satgas Gabungan. Untuk daerah-daerah lainnya relatif sudah bisa kembali pulih dan pemerintah daerah setempat di Batu Forkopimda ini sudah bisa melaksanakan langkah-langkah penanganan sendiri. Untuk jumlah korban ya, untuk Padang ini meningkat. Jadi justru sekarang nomor 2 yang meninggal dunia setelah Sumatera Utara ya. Ini korban jiwanya ada 90 yang meninggal dunia, 85 hilang, 10 luka-luka. Ini tambahan yang meninggal dunia adalah baru dilaporkan hari ini ya. Itu ada tambahan di Kabupaten Agam itu 74 meninggal dunia dan 78 hilang. Kemudian Pasaman Barat 1 meninggal dunia, 6 hilang, 1 luka. Kota Padang Panjang 7 meninggal dunia, 3 luka. Kota Padang 5 meninggal dunia. Kota Solok 1 meninggal dunia, dan Tanah Datar 2 meninggal dunia, 1 hilang dan 4 luka. Itu untuk Sumatera Barat.
Pengungsian ini tersebar ya, dicatat ini sekitar 11.000 lebih jiwa ya. Yang paling banyak ini di Kota Padang ya. Meskipun Kota Padang relatif berangsur-angsur baik, tidak ada pengungsian terpusat. Mereka mengungsi di rumah saudara, kerabat, tetangga ya. Kemudian di Padang Pariaman ya, ini juga ada beberapa ratus yang mengungsi. Tercatat di sini 562 KK ya. Kemudian ada di Kota Padang Panjang, ini ada 216 KK. Kemudian di Kabupaten Agam ada 208 KK. Kabupaten Pasaman ada 336 KK. Dan ada di Tanah Datar. Ini Tanah Datar ini penjelasan Pak Bupati kemarin ya, ada beberapa desa yang meskipun korban jiwanya tidak banyak, tetapi terisolir akibat jalur transportasinya masih putus. Jumlah korban jiwa imbas banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera kembali bertambah hingga Sabtu 29 November sore hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana kembali merilis data terkait korban jiwa, musibah banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 3 provinsi dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Dari data yang disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, total korban jiwa dari 3 provinsi tersebut kembali bertambah menjadi 303 orang. Korban jiwa terbanyak berada di wilayah Sumatera Utara dengan total 166 orang, disusul dengan wilayah Sumbar sebanyak 90 serta Provinsi Aceh dengan 47 korban meninggal dunia. Meski demikian, data ini masih bersifat sementara lantaran adanya update terbaru korban jiwa dari sejumlah wilayah. Adapun korban bencana di wilayah Sumatera Utara kini bertambah total 166 orang meninggal dunia, sementara 143 orang lainnya hingga saat ini masih dinyatakan hilang. Sementara itu, jumlah korban di wilayah Aceh tercatat mencapai 47 orang meninggal dunia, 51 orang masih hilang dan 8 orang mengalami luka-luka. Di Provinsi Sumatera Barat, jumlah korban juga mengalami peningkatan dengan total 90 orang meninggal dunia, 85 orang hilang, 10 orang lainnya luka-luka. Penambahan signifikan tercatat di Kabupaten Agam, yakni 74 korban meninggal dunia dan 78 orang dilaporkan hilang berdasarkan laporan terbaru. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan darurat. Data keseluruhan diperkirakan masih akan berkembang seiring proses pencarian yang terus berlangsung hingga situasi benar-benar terkendali. Mulai dari cuaca, ya. Hari ini adalah tanggal 29 November 2025. Untuk Sumatera Utara ini adalah hari ketiga terjadinya bencana, ya. Sementara untuk Sumatera Barat dan Aceh ini merupakan hari kedua pasca ditetapkannya status kedaruratan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Aceh, dan seluruh kabupaten kota yang terdampak. Cuaca 2 hari ini di 3 provinsi, baik di Aceh, di Sumatera Barat maupun di Sumatera Utara, alhamdulillah ini terang, tidak ada hujan sama sekali. Mudah-mudahan ini berlangsung terus setiap hari sehingga membantu penanganan tanggap darurat bencana. Ini juga berkat telah dilaksanakannya operasi modifikasi cuaca. Ini sudah masuk hari ketiga dan kami akan perpanjang terus menggunakan 4 pesawat fixed wing jenis Karapan. Untuk di Aceh 1 pesawat, untuk di Sumatera Utara 1 pesawat,
dan untuk di Sumatera Barat 1 pesawat, dan kami masih memiliki cadangan 1 pesawat untuk kontingensi. Tentu saja pelaksanaan OMC ini kami berkoordinasi dengan BMKG. Kemudian kami akan update jumlah korban jiwa ya per hari ini. Tentu saja ada pergerakan dari kondisi kemarin. Saya akan uraikan dari mulai Sumatera Utara, korban jiwa yang kemarin 106. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.